Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayah Allah, kita masih dalam keadaan sehat. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa dalam mata kuliah metode studi Islam. Insya Allah minggu besok kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Demi lancar dan suksesnya ujian tengah semester, berikut Bapak akan sampaikan kisi-kisi berkaitan ujian tengah semester yang akan kita laksanakan. Ini kisi-kisi ujian tengah semester metodologi studi Islam. Kita tidak hari Kamis ujiannya, kita ujian hari Senin sesuai jadwal kuliah. Ini untuk mata kuliah yang lain. Jadi kita ujian sesuai jadwal kuliah. Untuk memahami apa itu UTS dan apa itu UAS, sedikit Bapak jelaskan. UTS atau UAS adalah merupakan salah satu kegiatan evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa. Jadi tujuan kita melaksanakan ujian ini untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang kita laksanakan dalam satu semester ini. Adapun tujuan dari ujian tengah semester atau ujian akhir semester sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui capaian hasil pembelajaran mahasiswa yang meliputi ranah kognitif, efektivitas, dan psikomotor dalam kurun waktu tertentu. Artinya dalam satu semester ini. Kedua, untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran. Apakah proses pembelajaran yang kita lakukan ini sudah maksimal atau mesti ada perbaikan-perbaikan ke depannya demi lebih baiknya pembelajaran kita. Selanjutnya untuk menetapkan derajat hasil, untuk mengukur hasil apakah proses pembelajaran ini memuaskan hasilnya, nanti akan ada nilai lulus, tidak lulus, baik, tidak baik, kurang baik, atau maksimal. Jadi tujuannya untuk mengukur. Nah, ini berkaitan tentang materi metode studi Islam yang harus kita pahami untuk ujian tengah semester. Materi yang pertama itu karakteristik studi Islam. Nah, apa yang mesti kita pahami? Yang pertama yaitu arti dan ruang lingkup studi Islam. Apa itu studi Islam dan apa itu dan sampai di mana ruang lingkup kajian studi Islam. Yang kedua, latar belakang dan tujuan studi Islam. Kenapa mesti ada studi Islam dan apa tujuannya? Nah, ini mesti kita pahami. Yang C, beberapa pola studi Islam. Jadi ada beberapa pola dalam mempelajari studi Islam. Jadi sebutkanlah pola-pola yang cara pembelajaran metode studi Islam ini. Selanjutnya, aspek-aspek sasaran studi Islam. Jadi apa saja aspek dan sasaran dalam metode studi Islam ini. Selanjutnya, pertumbuhan studi Islam. Kapan studi Islam ini muncul dan bagaimana perkembangannya. Nah, ini untuk materi berikutnya berkaitan tentang beberapa prinsip dasar epistemologi Islam. Dalam epistemologi Islam ini kita harus memahami pengertian epistemologi dalam Islam. Dan Islam, epistemologi itu berasal dari dua kata, epistemo dan logos atau logis. Jadi kita sebutkan apa itu artinya, dan Islam kita sebutkan juga apa yang dimaksud dengan Islam. Jadi kita gabungkan epistemologi dan Islam, atau epistemologi Islam adalah, jadi kita mesti menjelaskan tentang pengertiannya. Yang kedua, sumber pengetahuan
Nah, di dalam Islam itu ada sumber pengetahuan. Di sini sudah Pak sebutkan, ada itu wahyu. Bagaimana wahyu memberi pengetahuan kepada kita. Yang kedua, akal. Pengetahuan itu berasal dari akal. Yang ketiga, intuisi. Bagaimana yang tiga ini memberikan pengetahuan terhadap perkembangan kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya poinnya, kriteria kebenaran dalam epistemologi Islam. Jadi yang benar menurut epistemologi Islam itu bagaimana? Yang benar menurut ilmu itu yang bagaimana? Jadi kita lihat epistemologi Islam melihat kriteria kebenaran. Poin berikutnya, peran dan fungsi pengetahuan Islam. Jadi apa peran dan fungsi pengetahuan Islam dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat? Ini poin atau materi yang kedua. Selanjutnya materi yang ketiga, arti penting agama bagi manusia. Nah, ini kita tidak perlu jauh-jauh melihat, kita lihat kepada diri kita masing-masing. Apa arti penting agama bagi diri kita? Nah, jadi yang poinnya sejarah pemikiran agama. Yang kedua, fungsi agama dalam kehidupan. Dalam kehidupan di sini maksudnya cukup kita yang merasakan, apa guna agama bagi diri saya ya? Kalau seandainya saya tidak memiliki agama, saya akan jadi apa? Jadi seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan manusia terhadap agama. Jadi apakah agama butuh kita atau manusia butuh agama? Tentu ini sudah kita diskusikan. Jadi bagaimana kebutuhan manusia terhadap agama, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, doktrin kepercayaan agama. Doktrin kepercayaan ini adalah nilai kepercayaan kita menganggap agama kita agama yang benar. Kenapa kita menganggap seperti itu? Ini sudah kita diskusikan. Materi berikutnya, sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam itu banyak. Yang pertama, yang utama sumber ajaran Islam itu berkaitan tentang Al-Quran. Segala sesuatu, perintah, larangan, sejarah, kehidupan atau proses pembelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan sumber ajaran Islam yang mesti kita tuntun dan mesti kita ikuti. Kalau seandainya sumber ajaran Islam dari Al-Quran sudah ada, tetapi belum jelas, itu akan turun, akan dijelaskan melalui as-sunnah. As-sunnah sebagai penjelas sumber ajaran. Artinya, contoh sholat diperintahkan dalam Al-Quran, tapi bagaimana sholat itu kan tidak ada dalam Al-Quran, dijelaskan melalui sunnah. Jadi kedua ini merupakan sumber ajaran Islam, bagaimana posisi sunnah untuk menjadikan sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Jadi selanjutnya sumber ajaran Islam itu adalah kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran dan ijtihad sebagai sumber hukum. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam as-sunnah, ada sumber ajaran Islam itu disebut dengan ijtihad. Tapi ijtihad ini sebagai sumber hukum yang menyatakan boleh atau tidak. Namun ijtihad ini diambil apabila dalam keadaan waktu tertentu dan mendesak. Selagi dijelaskan jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah, ijtihad belum menjadi prioritas sebagai sumber hukum ajaran Islam. Nah, jadi ini nanti dijelaskan bagaimana posisi mereka masing-masing sebagai sumber ajaran Islam. Materi berikutnya yang terakhir, karakteristik Islam. Karakteristik Islam itu makna universal Islam. Jadi makna menyeluruh tentang Islam itu apa? Yang kedua, sifat dasar ajaran Islam. Jadi sifat dasar ajaran Islam itu apa? Secara menyeluruh, secara luas, secara universal atau bagaimana? Selanjutnya, Islam normatif dan Islam historis. Jadi Islam itu merupakan norma, Islam itu merupakan sejarah.
Artinya Islam merupakan norma tentu tuntunannya yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai historis merupakan suatu proses dalam menjalankan kehidupan. Jadi jelaskan bagaimana Islam normatif dan Islam historis. Selanjutnya karakteristik Islam dalam berbagai bidang. Jadi karakteristik Islam itu artinya Islam itu memiliki karakter. Contohnya di bidang akidah. Seperti apa karakter Islam di bidang akidah? Di bidang ibadah, di bidang sosial, di bidang pendidikan, dan di bidang ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana posisi atau karakter Islam itu di dalam bidang-bidang yang sudah kita diskusikan ini. Selanjutnya pelaksanaan ujian tengah semester MSI, insyaallah kita laksanakan minggu besok sesuai jam kuliah kita biasanya. Ujian tengah semester dilaksanakan secara lisan, artinya saya menanya, mahasiswa langsung menjawab. Bagaimana prosedurnya? Bisa berupa melalui WA atau link Zoom, nanti akan dikomunikasikan kembali. Untuk pelaksanaan nanti dibagi kelompok dan link Zoom-nya. Kalau kita memakai Zoom, nanti dibagi per kelompok, tidak semua langsung masuk ke dalam Zoom. Ujian tidak hanya dilaksanakan sesuai jam perkuliahan. Jadi yang jelas kita laksanakan sesuai jam perkuliahan. Kalau waktunya tidak cukup, kita ambil di luar jam perkuliahan kita biasanya, tapi selama masih di dalam jam dinas, sesuai dengan kesepakatan kita bersama, jam berapa kita mau melaksanakan atau melanjutkan ujian. Yang terakhir, tidak ada ujian tengah semester susulan. Jadi tidak ada ujian menyusul-nyusul. Artinya ujian sesuai dengan jadwal. Saya tidak menerima ujian susulan mahasiswa karena begitu banyak mahasiswa yang akan melaksanakan ujian dengan saya. Itulah kisi-kisi ujian tengah semester yang insya Allah kita laksanakan minggu besok. Selamat belajar. Semoga sukses. Silakan dicari dan dibaca kembali materi-materi yang sudah kita diskusikan. Tidak hanya melalui resume yang sudah ada saja, tapi cari referensi yang banyak bisa melalui buku-buku referensi yang bagus, bisa melalui internet, tapi sumber yang terpercaya. Demikian kisi-kisi untuk ujian tengah semester kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.